Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Amma ba'du, mustami'in, mustami'at, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat yang populer di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kenapa perintah berpuasa dalam ayat ini diawali dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu? Dalam satu keterangan dijelaskan bahwa salah satu faidah dari diawalinya perintah berpuasa dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk menunjukkan bahwa puasa merupakan konsekuensi atau imbas hasil dari keimanan. Maka hakikat iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibenarkan atau dibuktikan dengan amal perbuatan. Satu keterangan mengatakan bahwa innal imana laisa bitahalli wala bitamani. Innal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amalu. Yang artinya sesungguhnya iman itu bukanlah kata-kata manis dan bukan angan-angan, tapi sesungguhnya iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan, yakni amal soleh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman akan membuktikan keimanannya dengan amal soleh, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada syariat Allah, seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ia berpuasa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Oleh karena itu, kita akan menjumpai betapa banyak ungkapan iman di dalam Al-Quran yang selalu disertakan, selalu disandarkan, selalu berdampingan dengan ungkapan amal solih. Kurang lebih terdapat 60 kali ungkapan amanu wa amilus solihat di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari amal solih. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang mau menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya dengan merujuk kepada hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang ridho dihukumi dengan hukum Allah. Dalam hatinya tidak ada rasa berat sedikitpun menerima ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap diatur oleh Allah dan siap diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang tidak memilih pilihan lain ketika sudah ada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ketika bermuamalah misalnya, ia tidak akan mengambil sistem yang lain karena Islam sudah memiliki seperangkat aturan tentang muamalah antar manusia. Ketika berpolitik, ia tidak akan memilih politik kapitalis sekular karena Islam sendiri memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan politik dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka setelah pembahasan di atas tadi, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita membuktikan iman kita dengan ketundukan dan kepatuhan pada hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita? Oleh karena itu, dari pertanyaan tadi, pasti yang bisa menjawab adalah diri kita pribadi masing-masing. Sebagai bahan koreksi, sebagai bahan introspeksi diri, seberapa kita sudah mengamalkan syariat Allah, seberapa besar iman kita, seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan kali ini dan Ramadan di lain kesempatan, marilah kita jadikan momentum untuk menempa keimanan kita dengan ketundukan kepatuhan pada syariat Allah yang sumbernya diturunkan di bulan yang mulia ini, yakni Al-Quranul Karim. Barang siapa yang berpegang dalam segi apapun terhadap Al-Quran, insya Allah semua akan diberi petunjuk, semua akan diselamatkan, karena memang Quran adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan kita akan senantiasa terus berjalan di jalan kebenaran, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.